Kamu tuh mau ke rumah siapa sih? Bukan siapa-siapa kok Mbak. Mbak Lastri hati-hati ya pulangnya. Iya, kamu juga ya, hati-hati ya pulangnya ya. Iya Mbak. Ya udah. Yaudah, Laras masuk dulu ya. Iya. Pak Samsul! Aduh. Bos apa? Udah, jangan panggil saya bos. Saya kan udah nggak bos. Ya masih bos lah. Udah. Pak Samsul, saya nggak bisa lama-lama nih. Saya mau ke tempat kerjaan yang baru. Saya kesini mau ngasih ini nih. Ini apa sih? Ini duit apa? Aduh, udah terima aja Pak Samsul. Saya nggak, gimana ya, saya kasihan lah ngeliat Pak Samsul nih luntang-lantung di Jakarta begini kan. Ya, terima aja seadanya nih Pak Samsul. Aduh, jadi gini Pak Samsul, ya ini emang nggak banyak isinya, ya kan. Cuman ini cukup untuk bekal Pak Samsul sama Laras selagi belum ada kerjaan. Tapi ingat, jangan bilang sama orang-orang kalau saya baik bantuin Pak Samsul apa. Terus saya malu, dihargain banget. Terus tapi terima deh. Udah terima aja Pak Samsul lah, pokoknya saya maksa nih. Kalau nggak saya marah nih. Yaudah Pak Samsul, salam sama Laras ya. Bilang I'm sorry. Bos apa? Ya Allah, maksud saya mesti ngejar-ngejar untuk kembaliin uang ini. Ya udah, alhamdulillah. Ya Allah, beri rezeki yang berlimpah buat bos Ahwa yang baik hati, ya Allah. Alhamdulillah. Dikontrakan rumah alamat Jalan Malaka nomor 8 RT 7 RW 12 Bu Siti. Cobalah ke sana. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum. Permisi. Pak Samsul. Maaf ganggu nih Bu. Masih ada kontrakan yang kosong. Kebetulan masih ada yang kosong Pak, satu kamar. Kebetulan dikontrakinya per bulan Pak. Bayar sekarang dulu untuk bulan pertama. Gini Bu, saya lagi cari kerjaan. Tapi Ibu nggak usah khawatir, saya pasti bayar tiap bulannya. Untuk bulan pertama aja ini saya akan langsung bayar. Alhamdulillah Bu, saya ada uangnya. Bapak cari kerja yang gimana Pak? Kebetulan anak saya lagi cari pegawai. Betul Bu, saya mau dong Bu ngelamar. Tapi saya nggak janji ya Pak. Nanti saya tanya anak saya dulu, terus saya kabarin Bapak. Baik Bu, ya. Ya udah, saya anterin ke kontrakan ya Pak. Oh ya Bu. Oke. Sekarang kita tahu di mana Rani menyembunyikan anaknya. Teman saya ada lagi, tapi lagi ke WC. Bentar lagi masuk. Ya. Turun.
tadi nih kayaknya ketinggalan di sana deh. Pak Bimo? Saya pikir siapa? Mbak Laras ngapain ada di sini? Pak Bimo? Vino ada di dalam kan? Saya mau ketemu sama Vino. Jangan sekarang, Mbak. Nggak bisa. Pak Bimo, saya mohon tolong sebentar aja. Saya mau ngomong sama Vino. Mbak, maafkan saya. Ini bukan waktu yang tepat untuk Mbak kesini. Pak Bimo, saya cuma minta waktu 5 menit aja, Pak. Nggak lama, Pak. Habis itu saya langsung pergi, saya janji deh, Pak. Saya juga maunya seperti itu, Mbak. Tapi Bu Rani melarang saya untuk melakukan ini. Tapi, Pak, ini kan bukan salah Bapak. Seandainya Bapak ketahuan sama Bu Rani, ini semua salah saya. Saya yang menyusup masuk sini sendiri tanpa sepengetahuan Bapak. Iya kan? Pak Bimo, saya mohon tolong, Pak. Saya janji, saya nggak akan bawa Pak Bimo ke dalam masalah saya. Ya udah, ikut saya. Lo mau ngapain lagi sih kesini? Gue mau temenin lo di sini. Gua nggak mau ditemenin sama lo. Gue tahu. Di saat seperti ini, lo pasti butuh temen. Emang iya? Tapi gue nggak mau ditemenin sama lo. Pokoknya, gue mau tetap di sini. I want to feel how you feel. Alah, udah deh, Sean. Lo nggak usah soker. Lebay tau nggak? Bikin gue enek. Vin, saudara itu harus sama-sama ngerasain. Gala-gala parang. Galah. Galah bambu. Galau maksud lo. Galau, Sean, galau. Kalau galah tuh beda. Galah tuh bambu yang lo pakai buat metik mangga, tau nggak? Ngomong aja fales. Oh, sorry. Tapi, lo ngerti maksud gue? Udah lah, bodo amat. Sana pergi aja lo. Gue tuh males sama lo, tau nggak? Lo mau tau kenapa? Karena lo selalu ngalangin gue buat deket sama Laras. Lo tuh nggak ngerti ya, Sean? Di antara semua banyak cewek yang ada di dunia ini, lo kenapa sih deketin Laras juga? Gue kenal dia duluan, tau nggak? Ya udahlah. Mendingan sekarang lo pergi aja. Gue mau nyantai dulu di sini. Gue mau juga. Lo ngapain sih ikut-ikutan? Nggak boleh. Ntar gue mau lompat ke jurang, lo mau ikut juga. Hah? Kalau itu, lo aja. Gue nggak mau. Bener-bener ya? Lo tuh nyebelin banget jadi saudara, tau nggak? Saudara macam apa sih lo? Harusnya saudara tuh support, ngebelain gue. Ini apa? Lo malah ngancem-ngancem gue ke mama. Malah pakein video itu sebagai ancaman lagi. Lo tuh apa sih? Sorry banget, Vin. I just have to do this. Because you know, gue juga harus melindungi keluarga gue. Maksud lo apaan? Terus apa hubungannya sama semua ini? Gue nggak ngerti. Itu dia, Mas Vino. Yaudah, Mbak Laras, silakan ketemu Mas Vino. Tapi jangan lama-lama ya. Iya, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata luka Vino nggak parah.
Sebentar, Vin ya. Itu apa ya? Kok goyang-goyang? Jangan-jangan ada penyelinap masuk. Cari apa, Mas Sean? Enggak, cuma aneh aja. I feel something. Goyang-goyang. Saya kira di sini nggak ada apa-apa, Sean. Cuman saya sendiri di sini. Lo ngapain di sini? Oh, saya biasa. Saya muterin resort ini untuk mengawasin tempat ini dari hal-hal yang mencurigakan. But I feel something. No. Someone is here. Oh, nggak ada. Tidak ada siapa-siapa di sini. Cuman hanya saya yang ada di sini, Sean. Oke? Tuh, lihat. Ada yang lempar gue. Masa sih, Sean? Saya nggak melihat apa-apa. Itu tadi ada. Nggak ada siapa-siapa di sini. Nggak ada juga yang melempar kamu. Maksud lo? Jadi resort ini sangat jarang dikunjungin orang. Jadi sepertinya rada angker gitu loh. Maksud lo? Kata orang Indonesia, tempat ini seperti ada penunggunya. Something like ghost. Ghost? Are you sure? Yeah. Karena I'm afraid of ghosts. Sudah aman, tenang. Makasih ya Pak Bimo. Sama-sama, Mbak Laras. Saya cuma bisa bantu sampai di sini aja. Ya udah, selesaikan urusannya dengan Mas Vino. Ya Pak. Permisi, Mbak Laras. Sean, lo nggak usah sosok misterius kayak gini. Gue kan udah bilang pergi, lo ngapain sih balik lagi? Sean, gue bilang lo pergi sekarang nggak? Atau gue lempar lo ke sini? Huh? Lo mau dibawa kapal? Bener-bener ya nih anak ya. Laras. Vin? Laras. Laras, itu beneran kamu? Beneran di sini? Iya, Vin. Emang kalau bukan aku, siapa lagi yang kesini? Vin, gimana keadaan kamu? Kamu masih sakit? Biarpun aku sakit, Ras. Tapi kalau ada kamu, aku akan baik-baik aja. Vin, aku
Aku nggak punya banyak waktu di sini. Aku harus ngomong sama kamu. Bukannya kita lagi ngomong. Tapi kita jangan ngomong di sini. Ada hal lain yang mau aku omongin sama kamu. Ya udah. Ayo ikut aku. Vin, udah pelan-pelan aja. Aku bantuin ya. Yuk. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Astaga, ada hantu di sini. Lebih baik aku pergi. Ada apa Tuan Shan? Auntie Rani? Shan, what are you doing here? Sorry, Auntie, but I think there's something wrong in this place. Something wrong? What do you mean, Shan? Di sini ada setannya, Auntie. Tuan Shan, jangan nyindir dong. Hah? Nyinyir? Nyisir. Setan? Setan bagaimana maksud kamu? Ada, Auntie. It's bothering me. Ada yang lempar batu ke saya. That's why I wanna run away. Lempar batu? I don't know what you're talking about, Shan. Sorry, Auntie, but I think I have to go. Dan ini sudah mulai malam. Nih, hantu apaan sih? Atau jangan-jangan ada penyusup yang masuk ke sini, Annabella? Di sini aman. Kamu tenang aja. Di sini aman kok. Oke, Vin. Aku akan ngomong sama kamu, tapi kali ini aku akan ngomong dengan cepat. Karena aku nggak punya banyak waktu. Apa buru-buru sih? Aku kan masih kangen sama kamu. Vin, dengerin baik-baik ya. Pertama-tama aku seneng banget. Aku bisa ngelihat kamu sekarang dengan keadaan yang sehat tuh, hampir pulih. Aku mau berterima kasih sama kamu, Vin, karena kamu udah nolongin aku. Karena kamu udah bantuin aku dan juga ayah aku. Aku udah denger semua ceritanya. Aku tahu kalau ternyata kamu yang udah bayarin sebagian utang ayah aku ke Bu Rani. Kamu juga yang udah bayarin uangnya Bu Rani yang dibawa kabur sama Pak Agung. Makasih ya, Vin, karena kamu udah bebasin ayah aku dari penjara. Tapi aku minta sama kamu, tolong kamu jangan sering bantu aku. Aku gak mau kamu sampai kena masalah gara-gara aku, Vin. Aku gak mau kamu nanti dikirim ke tempat yang lebih jauh lagi sama Bu Rani. Kamu lihat kan, aku bisa jaga diri aku sendiri. Buktinya aja sekarang aku udah masuk finalis 10 besar putri kampus. Jadi kamu udah... Kamu bawel deh. Jangan kenceng-kenceng ngomong. Maafin, tapi aku gak bisa lama-lama di sini. Kayaknya aku udah harus segera pergi deh. Oke. Aku pergi sekarang ya. Oke. Ya udah, aku pergi deh. As. Ya. Das. Sebenarnya aku mau nanya sesuatu sama kamu. Sesuatu yang aku
Aku penasaran banget sama jawabannya. Iya. Ras, waktu itu pas aku pingsan, apa kamu ada ngomong tentang perasaan kamu ke aku? Jangan bikin gue ngerasa bersalah gini sama lo. Ayo bangun. Vin. Vin, please bangun. Aku janji, Vin. Aku janji kalau misalnya kamu bangun, aku akan jujur sama perasaan aku sebenarnya ke kamu. Aku nggak akan jahat lagi sama kamu. Aku nggak akan bohongin kamu. Yes. Ras, hey, lihat aku dong. Coba kamu tatap mataku. Ras, Ras. Apa ada kamu ngomong gitu? Kenapa Mbak Laras belum keluar juga ya? Dia kan sudah harus pulang sekarang. Selamat malam, Bu Rani. Vino mana, Bim? Kenapa Bimo nggak langsung jawab ya? Ini pasti ada yang disembunyiin. Vino seharian ada di taman, Bu. Dia sama sekali tidak mau diganggu oleh siapapun. Bu Rani, saya mencium ada kong kali kong antara Pak Bimo dengan Tuan Vino. Dengan mengatakan kalau Tuan Vino tidak mau diganggu, itu berarti ada kemungkinan Tuan Vino dengan orang lain, Bu. Oke. Kalau gitu kamu cek. Baik, Bu. Gawat. Ini gawat. Mbak Laras dan Mas Vino bisa ketahuan kalau gini caranya. Pasti ada sesuatu ini. Terdeteksi. Itu pasti Tuan Vino sama Laras berduaan malam-malam kayak begini. Siap-siap kamu Bimo jatuh untuk kedua kalinya. Dan Annabella akan menjadi satu-satunya asisten di keluarga Adijaya. Yes. Nah, ketahuan ya kalian. Bu Annabel, kira-kira dong kalau ngagetin. Kita harus pergi sekarang. Iya nih Bu, kopi kita jadi tumpah semua. Kalian pikir saya nggak rugi apa? Neriakin kalian ternyata salah orang? Gara-gara neriakin kalian, kecantikan saya kurang, tahu nggak? Sekian persen. Kalian tahu, teriak itu bikin menambah kerutan. Buang-buang tenaga, bikin suara saya serak, tahu nggak? Siapa suruh teriak-teriak Bu? Emang ada yang nyuruh? Udah, nggak usah berisik, jangan ngelawan saya. Nggak tahu, Ros. Pokoknya kita harus pergi sekarang ke tempat yang aman. Ke tempat yang mama. Mereka nggak tahu. Bimo. Mana Vino?
Vino di mana, Bimo? Saya juga nggak ngeliat. Vino! 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 Annabella, ngapain kamu ada di situ? Siap, Bu. Saya bayar kamu bukan untuk ngerumpi, Annabella. Ini nih, Bu. Norman sama Anton. Ngajakin ngobrol terus. Pakai minta kasbon lagi. Enggak, ngajakin ngobrol. Ibu yang tiba-tiba muncul ngagetin kita tadi. Udah sana, tugas. Annabella. Mana Vino? Maaf, Bu Rani, saya tidak tahu Tuan Vino ada di mana. Tapi saya akan kondisikan mencari Tuan Vino. Cari anak saya sekarang. Baik, Bu. Tapi segera setelah ini. Dan kamu, Bimo, kamu sering sekali mengecewakan saya. Kamu kan saya minta untuk jaga Vino. Dan sekarang kenapa sampai kecolongan kayak gini, Bimo? Nah, maksud saya ini, Bu. Setelah Bimo menjawab pertanggungjawabannya sebagai penjaga Tuan Vino. Maafkan saya, Bu. Tadi saya melihat Mas Vino waktu masih ada Mas Sean. Tapi setelah Mas Sean pergi, Mas Vino menghilang dan saya nggak melihatnya lagi. Menghilang? Kamu bisa bilang menghilang? Ini rumah, Bimo. Emang dia mau ngilang di mana? Ini kan bukan hutan. Cari anak saya sampai ketemu. Baik, Bu. Baik. Vino? Vino, ngapain kamu ada di sini? Kamu bikin Mama panik, tau nggak? Hai, Ma. Biasa, Ma. Ini Vino lagi latihan pernafasan. Sengaja biar Vino gerak-gerak dikit, Ma. Kan udah lama nih Vino gak gerak-gerak. Bosen Vino di kamar mulu. Tapi kamu jangan nekat kayak gitu dong, Vino. Kamu kan belum sembuh. Iya sih, Ma. Yaudah, Ma, kita masuk ya. Ya udah, kamu memang sebaiknya istirahat sekarang, oke? Ayo. Ayo. Vino. Bisa. Bisa. Ayo, Ma. Lepas. Kan sudah saya bilang, saya nggak butuh pertolongan kamu. Saya ini perempuan yang mandiri, berprestasi, dan tidak butuh bantuan siapapun. Bimo, kamu jangan mencoba menarik perhatian saya, dan jangan pernah mencoba itu. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Ayo, Mas. Ikut saya. Semua ada yang melihat. Ayo, cepat. Ayo, Mas. Ikut saya. Jangan, kamu jalan duluan ya. Kenapa kita masuk kan? Sejalannya jauh-jauh, Man. Yang
Nggak gitu, Leon. Aku juga ngerti. Tapi kan bakal gawat banget kalau kita dilihat sama orang. Nanti malah nambahin masalah di antara keluarga kita lagi. Leon, aku serius. Aku juga serius, Dara. Aku mau masalahnya semua kelar. Aku nggak mau backstreet, tapi apa, Leon? Menurut aku ini tuh udah jadi keputusan yang terbaik buat kita. Aku nggak mau lagi ada masalah di antara keluarga kita. udah. Kamu ngerti kan? Sementara ini kita backstreet. I'm sorry, okay? Apa-apa. I'll do anything for you. Tapi jangan lupa masih kontak aku ya. Ya, aku janji. Ya udah. Kalau gitu kita pisah di sini. Ya, baik. I love you. Aku sudah menduga. Mereka pasti mempunyai hubungan yang sangat spesial. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Papa mau kemana? Aku mau kasih pelajaran sama si Leon supaya dia tidak mendekati Dara. Papa tuh jangan malu-maluin ya. Kasihan Dara. Gini Pak, kita bicarakan masalah ini baik-baik di rumah. Ya Pak ya, Papa yang sabar ya. Sabar ya. Pak, kita jalan lagi ya. Leon. I love you too. I know. Kamu tenang aja, Dara. Sampai kapanpun, aku akan pertahanin hubungan kita. Mana sih Sonya? Lama banget. Katanya cuma satu mapel doang. Udah malam lagi. Tapi apa bener ya Kak Laras tadi diikutin? Gue jadi takut terjadi hal yang enggak sama Kak Laras. Tapi gimana cara gue ngasih taunya ya? Enggak. Gue nggak boleh sapa Reza dulu. Gue takut kalau nanti Leon lihat ini, terus nanti salah paham. Dara? Aduh, Reza ngeliat gue lagi. Kenapa, Zah? Lo ngapain di kampus? Tadi aku ada urusan sama Sonya. Zah, lo kenapa sih? Gini, Dar. Kamu tahu nggak gimana caranya hubungin Kak Laras? Laras? Emangnya kenapa lo nyariin dia? Bukan gitu, Dar. Sebenarnya tadi aku ngeliat Kak Laras. Dia kayak diikutin sama orang pakai mobil. Aku juga masih ragu sih, Dar. Dia diikutin sama orang itu atau enggak. Tapi yang jelas, feeling aku nggak enak aja soal ini. Mobilnya warna kuning bukan? Kalau iya, mungkin aja itu Sean, sepupunya si Vino. Bukan, Dar. Mobil itu tadi ngikutin motor yang dipakai Laras sama Malastri. Aku jadi takut, Dar. Kalau orang di mobil itu mau ngapa-ngapain Kak Laras. Iya juga sih, Zah. Ini bahaya. Ya udah gini aja. Nanti gue coba cari Laras. Kalau gue udah ketemu sama dia, gue kabarin ya. Yaudah kalau gitu, Dar. Kamu kabarin ya gimana-gimananya. Oke. Kamu ini gimana sih, Bi? Ngejatuhin Laras kayak tadi gitu aja masa nggak bisa? Mami tahu kan,
Laras itu mainnya keroyokan. Ya pasti dia selalu dibantuin sama Dara. Ya udah, kali ini Mami akan bantuin kamu, Bi. Pokoknya kita harus singkirin yang namanya Laras. Dan kamu harus bisa kalahin dia. Oke, Mi. Bianca pasti bisa. Kamu mesti inget, Bi. Kamu mesti inget semua yang udah Mami ajarin sama kamu. Soal attitude. Bagaimana kamu berjalan, kamu tersenyum ketemu orang, bagaimana cara kamu duduk, cara kamu makan. Pokoknya Mami mau kamu harus seperti Miss Universe. Gerak-gerik kamu itu kayak Miss Universe. Kamu ngerti kan maksud Mami? Pokoknya Mami nggak mau deh kamu tuh kayak heboh begitu. Masa panik heboh kayak begitu? Aduh, Bi, nggak cantik banget, Bi. Jangan diulangin lagi ya. Oke, Mi. Bianca pasti berusaha terus. Laras pasti bakalan kalah dari Bianca dan Vino bakalan berpaling sama Bianca. Mami tenang aja ya. Mami pegang omongan kamu ya, Bi. Jangan kecewain Mami. Pokoknya kamu kali ini harus menang. Oke. Good. Duh, ayah mana nih? Dingin banget lagi. Nggak rencana kalau bakalan main basa-basahan gini. Vino. Ras. Tapi, alhamdulillah, kamu udah membaik ya, Vin. Aku lega banget liatnya. Jadi kamu udah Vino, nggak nyangka aku bisa sekangen ini sama kamu. Walau cuma sebentar, aku senang kita bisa ketemu lagi, Vin. Laras, ayah, kamu kenapa rambutnya basah terus bajunya kayak gini? Nanti kamu sakit loh. Iya ya, aduh. Laras tadi tuh habis Kan baru ayah ngomongin. Dari mana sih kamu? Ini ya Laras tadi habis. Astagfirullah, hampir aja keceplosan. Ayah kan udah ngelarang aku nemuin Vino. Iya, dari mana? Laras habis dari Aduh, Laras habis kehujanan ya. Maaf banget, Laras jadi bohong gini sama ayah. Ras, ayah nanyanya kamu dari mana, bukan kenapa. Ya ampun ya, dingin banget di sini ya. Iya. Yes. Ayah sendiri habis dari mana sih? Ayah udah dapat tempat tinggal untuk kita. Rumahnya lumayan. Hah? Maksud ayah? Ayah dapat uang dari mana? Udah, pokoknya rumahnya lumayan. Nanti ceritanya nanti. Sekarang kamu ikut ayah. Yuk. Itu bawa. Bawa. Ayo bawa. Ntar kamu sakit lagi kamu. Udah. Ayo. Sini. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? So, saya sudah petakan keamanan rumah ini. Jadi kapanpun kita bisa masuk, bos. Tunggu instruksi saya. Sekarang aja kita masuk, bos. Tidak. Jadi kapan, bos? Dengar, semuanya sudah dalam perhitungan saya. Semuanya harus pakai strategi. Ngerti kalian? Ayo jawab, kalian kangen atau tidak sama Annabella? Kangen! Itu siapa yang suaranya sumbang bilang tidak kangen sama saya? Hah? Saya akan hukum push up 100 kali. Kangen! Gitu dong, susah banget bilang kangen aja.
cheat? Hah? Ini lagi. Ini otot atau apa? Hah? Kendor, lemak semua. Hah? Gimana kalian bisa ngelawan musuh kalau kondisi kalian gak fit, stamina kalian gak maksimal? Jawab saya. Hah? Bisa, Bu! Iya bisa kabur. Asal aja kalau menjawab. Udaranya oke. Luas lagi. Cocok banget. Kayaknya feeling gue gak enak nih. Sama. Oke, pasukan, sekarang kalian lari 5 kali putaran untuk bakar lemak. Cepat! Lapar, Bu! Kayaknya olahraga malam-malam gak sehat, Bu. Buat kesehatan, Bu. Kata siapa? Saya tiap malam sit up, push up sebelum tidur. Gak usah banyak alasan atau saya tambah 10 kali putaran. Hah? Sekarang! Hadap kanan! Gerak! Lari! Gerak! Satu! Insano incorpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Luar biasa kamu, Annabella. Terus 5 kali putaran bisa selesai subuh. Annabella istirahat saja. Ras, minum dulu nak, anget-anget. Makasih ya. Ras, kamu baca buku astrologi kayak gini yang isinya ulang tahun orang ternama? Ayah bingung nih, kamu di kampus ada mata kuliah gini? Enggak sih ya. Ini sebenarnya Laras baca-baca cuma buat nambah ilmu pengetahuan aja. Laras ngerasa kurang up to date gitu. Jadi tadi tuh Laras coba cari-cari bukunya. Kebetulan ada buku-buku lama yang Laras belum sempat baca. Ayah minta maaf ya. Ayah belum bisa memfasilitasi kamu seperti ayahnya anak-anak lain. Ayah belum bisa kasih kamu uang untuk internetan. Ayah tahu kamu hemat gini kan karena kamu mikirin gimana mau ngelunasin kontrakan ini kan. Ayah jangan ngomong kayak gitu dong. Kok ngomongnya malah gitu sih? Sejak kapan kamu mulai bohongin ayah? Ayah tahu nggak? Kamu tadi hujan-hujanan karena kamu bingung kan? Cari uang untuk ngelunasin kontrakan ini. Ayah nggak marah, nak. Ayah cuma nggak mau kamu membebani diri kamu seperti ini. Udahlah, kalau emang nggak bisa, ya udah, nggak usah dipaksain. Harus keluar dari kontrakan ini, ya udah kita keluar. Laras kan tahu ayah bisa tinggal di mana aja. Justru ayah jadi nggak enak sama kamu, Ras. Ayah ngerasa bersalah. Ayah belum bisa kasih kamu rumah yang nyaman dan aman untuk anak perempuan satu-satunya. Ayah lupa ya. Laras udah cukup bersyukur bisa tinggal sama ayah. Bisa kumpul bareng ayah kayak gini. Laras cuma minta ayah doain aja ya buat Laras. Sekarang Laras lagi ikut kontes di kampus. Dan hadiahnya uang tunai, beasiswa. Lumayan banget deh ya buat bantu nyelesain masalah kita juga. Ras, kamu nggak usah minta.
Ayah selalu dan pasti setiap saat doa buat kamu. Pasti. Makasih ya. Ya udah, kan Ayah udah doain Laras, Laras juga udah berdoa, kita juga udah berusaha. Berarti masalah udah selesai dong ya. Gak ada yang perlu dikhawatirin lagi. Oh iya, bentar deh. Kayaknya Laras inget Laras sempat selipin uangnya tuh di sini. Kembalian. Ah, ini dia. Ada 5.000. Lumayan banget kan ya? Laras bisa pakai buat apa? Ke warnet. Oh, kalau gitu gini, ayah juga punya nih. Cuma nggak tahu berapa. Mudah-mudahan bisa nambah ini. Masih ada lagi nggak ya? Wah, ini banyak banget ya. Habis cuma segitu. Wah, ini 10.000 ya. 10 tambah 5, 15.000 bisa buat 3 jaman nih. Jangan lama-lama. Nggak bagus buat kesehatan mata. Ya? Iya ya. Ya udah kalau gitu Laras pergi dulu ya. Ya, sentian ya. Ingat, dengar semuanya. Saya tidak mau ada keributan. Lakukan dengan cepat. Baik, bos. Amatir. Penjagaan macam apa ini? Hah? Lemah sekali. Sepertinya kita datang di saat yang tepat, bos. Para penjaga yang lain sedang olahraga. Bodoh. Bodoh sekali mereka. Yang jelas, saya hanya ingin supaya Vino ditemukan. Temukan sekarang. Situasi aman, Bu. Bagus kalau sudah aman. Sekarang Ibu bisa istirahat. Siapa ya? Annabella. Ada apa? Nggak ada apa-apa, Bu. Aman, Bu, aman. Kata kamu situasinya aman? Ya, aman, Bu. Oke, kalau gitu saya udah bisa istirahat. Tapi tolong kamu update perkembangan masalah tanah tersebut. Ya, bisa. Baik, Bu. Segera saya kirim. Oke. Siapa ya? Saya yakin banget tadi ada orang. Ini pasti si Bimo. Dia mau lihat wajah saya sebelum dia tidur supaya nanti saya hadir di dalam mimpi dia. Ternyata si Bimo menyimpan rasa sama saya.
tidur lagi gue. Kamu itu lucu banget sih, Res. Gue emang gak salah pilih cewek. Lo itu emang cantik banget, Res. Bukan cuma wajah lo aja yang cantik, tapi hati lo juga cantik. Gak dandan aja lo udah cantik kayak gini. Apalagi kalau lo dandan ya. Wah, nampol banget cantiknya. Gimana caranya ya, Res? Biar gue bisa terus sama lo. Pokoknya gue harus bisa ngeliat Laras di panggung Putri Kampus. Ya, gue harus jadi saksi di saat dia menang nanti. Alhamdulillah, gue bisa dapetin info isu-isu terkini lewat internetan di warnet. Lumayan banget nih nama pengetahuan umum. Gue jadi lebih up to date juga. Semoga bisa bermanfaat buat di final nanti. Laras. Dar, lo kenapa? Kok lo bisa tahu gue ada di sini? Iya, tadi bokap lo yang bilang lo lagi di warnet. Gue kira lo kenapa-napa. Untungnya lo baik-baik aja sih. Iya, emangnya gue kenapa? Iya, jadi tadi pas di kampus Reza cerita sama gue kalau lo lagi bonceng berdua naik motor sama Mbak Lastri. Oh, yang gue naik motor sama Mbak Lastri itu sebenarnya gue lagi nyobain motor baru adiknya Mbak Lastri. Ya, itu doang kok. Tunggu Res, gue belum selesai. Jadi tadi pas lo lagi naik motor, ada yang ngikutin lo dari belakang. Masa sih? Reza yakin, mungkin dia salah lihat kali. Iya. Itu kebetulan aja kali, Dar. Ya, kendaraan kan di jalanan raya banyak. Jadi kayaknya nggak mungkin lah ngikutin gue. Kisah cinta kita emang rumit, Ras. Awalnya gue benci banget sama lo. Tapi sekarang gue jatuh cinta sama lo. Ternyata bener ya kata orang-orang, kita nggak boleh terlalu membenci seseorang. Terus ujung-ujungnya jadi cinta. Benci